Yeah. Okay. Yeah. So it would remind us again about the genre base yang lebih ya, karena dengan berbagai metode dan sebagainya mungkin ada yang sudah yang kita lewatkan, kita merefresh lagi apa-apa yang dulu pernah kita pelajari, dan insya Allah ini adalah terus ya, meskipun saya tidak ke kelas tapi saya melihat bahwa genre base ini bukan apa tidak menjadi hilang tetapi terus akan digunakan seperti itu. Itu saja Pak Kardino, Dengur, dan teman-teman yang lain. Selamat menjalankan kegiatan ini. Teman-teman diikuti sebaik-baiknya untuk mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari kegiatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Pembina MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Cirebon, ya Bapak Yudi Taryadi MPD yang sudah memberikan motivasi dan arahan ya kepada kita semua. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh beliau, kita semua bisa meningkatkan kompetensi kita dan juga bisa mengimbaskan ilmu kita di kelas kita masing-masing, dan insya Allah mudah-mudahan materi yang akan disampaikan akan sangat bermanfaat buat kita semua. Ya Bapak Ibu, terima kasih masih stay with us ya. Mohon izin saya akan menyampaikan sedikit penjelasan teknis terkait dengan sertifikat yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bapak Pembina. Nah Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa IHT ini adalah maksudnya ada 3 kegiatan. Namun untuk memudahkan Bapak Ibu semua, ya kami akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu bila Bapak Ibu mengikuti 2 kali kegiatan. Jadi kalau 2 kali kegiatan, entah kemarin waktu di hari Selasa dengan hari ini, atau hari ini dengan minggu depan, insya Allah nanti kami akan memberikan apresiasi ke Bapak Ibu dalam bentuk sertifikat 32 jamnya ya Pak. Mohon izin ya Bapak Pembina ya. Ya, siap Bu. Ya. Baik, terima kasih. Melangkah ke kegiatan berikutnya, yaitu adalah perkenalan narasumber yang insya Allah nanti akan didampingi oleh Bapak Angga. Kepada Bapak Angga, silakan ya kami serahkan sepenuhnya ya untuk bisa memandu kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Thanks to Ibu Nur for the opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night Bapak Ibu guru hebat. First of all, I would like to thank God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us blessing and mercy so we can attend to today's in a good condition. Biar lebih ger, please allow me to read a poem or pantun. Makan ketoprak, jangan lupa pakai kerupuknya. Cakep. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Angga. Thank you so much for asking. I hope you are always in good. Bapak Ibu guru hebat, selamat datang di acara webinar with the theme metodologi pembelajaran Genre Based Approach or GBA on this evening, September 16, 2023, with me, Angga Rahman, who will guide the discussion session, starting at 19:30 to 21:30 p.m. Bapak Ibu guru hebat, this discussion will be divided into 2 parts. In the first part, we will listen to a presentation from our presenter. Bagian pertama kita akan mendengarkan dan menyimak presentasi dari Bapak narasumber kita. In the second part, di second kedua, we will have the Q&A. Kita akan membuka sesi question and answer. The question and answer session will be divided into 2 sessions. One section may be consisting of 3 questionnaires. Untuk penanya, you can raise hand or you can write in the comments column. Bapak Ibu guru hebat, English is considered a difficult subject for some students. Besides foreign language and is not used in everyday life. Terkadang bahasa Inggris atau bahasa yang lain juga atau bahasa Inggris itu
beranggapan bahasa Inggris itu dianggapi oleh beberapa some student itu pelajaran yang difficult, dan bahasa Inggris juga itu tidak digunakan secara dalam kehidupan secara sehari-hari. Terlebih, sometimes we still teach using the lecture method. Terkadang kita hanya menggunakan satu metodologi, yaitu metodologi dari abad dinasti Ming mungkin, yaitu sampai sekarang terkadang kita tanpa sadar menggunakan, yaitu adalah metode ceramah. So that student are not interested, jadi siswa terkadang tidak tertarik in what we teach, dengan apa yang kita ajarkan. Bahkan terkadang kita juga tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. And the question, what strategy should we do and how do we do it? Ya, jadi strategi apa dan bagaimana langkah-langkahnya agar some student or our student menjadi fokus and interested di dalam pelajaran kita. Mungkin this will all be discussed by our presenter, Mr. Kartino. Good night, Mr. Kartino. Good night. Thank you. Good evening. Thank you for your presence. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Kartino, izinkan saya ingin memperkenalkan Bapak Kartino itu adalah seorang pengawas pembina MGMP Bahasa Inggris di Dinas Pendidikan, dan juga beliau juga adalah seorang pegiat literasi, dan track record-nya, achievement-nya itu baik dari tingkat lokal, dari tingkat provinsi atau nasional. Beliau salah satu finalis pegawai negeri sipil berprestasi di tahun 2023. Semoga atas keberhasilan our present atau Bapak Kartino itu bisa memompa, bisa memacu para guru-guru muda, terkhususnya saya dan lain sebagainya, untuk mengikuti track record beliau ini. Tanpa berlama-lama, mari kita simak materi dari Bapak Kartino. Bapak Kartino, saya persilahkan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Angga, have introduced me to the audience here. Okay. Pada kesempatan hari ini luar biasa saya bisa berada di ruangan yang Allah sudah berikan kepada kita keberkahan pada ruangan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing ya bersama, karena izinkan saya di sini berbagi informasi mengenai tadi judulnya adalah Genre-based approach. Nah, tentu saja tema ini bukan hal yang baru bagi insan pendidik, terutama untuk yang bahasa Inggris ya. Ya, untuk bahasa Inggris ini udah memang wajib bin kudu kalau dalam bahasa Jawanya ya, atau have to, must ya. Kita harus betul-betul menguasai ini, terutama saat kurikulum merdeka ini kita ketahui bahwa semenjak ini sejarah dulu, semenjak kita COVID-19 waktu itu ya 2020 kalau nggak salah ya, 2020 sampai akhir 2021 ini ternyata not only student ya learning loss but also teaching loss ya for the teachers. Jadi guru-guru juga banyak di sini style of teachingnya, kemudian soul of teachingnya ini hilang. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini kita bisa membangkitkan kembali gaya-gaya mengajar kita yang dulu-dulunya. Karena selama ini masih, walaupun saya melihat guru-guru muda ini keren-keren, apalagi sekarang digitalisasi ya, banyak sekali penggunaannya. Nah, di genre-based approach ini kan kita ketahui ada beberapa, saya sharing
screen ya Pak ya? Ya, mangga Bapak. Ya. Sudah tampakkah? Belum Pak. Sudah, Pak. Udah. Sudah tampak ya. Bapak, silakan. Saya langsung thank you dulu itu. Oke. Ya, ini teman-teman hebat semuanya, Ibu Bapak guru hebat di sana. Good evening ya semuanya, everybody. Pada kesempatan hari ini saya izin berbagi pengetahuan. Pastilah Ibu Bapak hebat di sana sudah memahami Zangre Based Approach ini, di mana Zangre Based Approach ini merupakan modal dasar kita ketika kita seorang guru bahasa Inggris dalam mengajarkan beberapa jenis teks yang ada di dalam bahasa Inggris. Nah, tahapan-tahapannya sebetulnya tahapan-tahapan yang sudah tidak asing lagi ya bagi Ibu Bapak ya. Kita coba lihat di sini, saya coba ini kan. Nah, kita lihat di sini bahwa Zangre Based Approach atau disingkat GBA ini ada dua bagian ya sebetulnya, ada spoken dengan written. Nah, nanti di mana kita sebagai guru bahasa Inggris di sini mengarahkan anak didik kita untuk bisa suatu strategi pendekatan yang bagus gitu dalam menulis ya. Menurut Prakoso dan kawan-kawan 2021 mengatakan bahwa Zangre Based Approach ini adalah strategi pendekatan pembelajar menulis yang menggabungkan antara pendekatan produk dan proses. Nah, di sini untuk yang di proses mungkin di spoken di situ ada performance assessment, nanti kita arah ke sana. Kalau di written nanti ada product assessment. Nah, di sini menurut itu. Kemudian diberikan juga kepada siswa kesempatan untuk belajar secara bermakna dalam membangun pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, ini di kurikulum mereka juga memang kita seperti yang sering saya bilang bahwa kurikulum Merdeka ini memberikan kepada siswa semua terfokus pada siswa. Jadi untuk siswa kalau ada 3 siswa semua pembelajaran. Jadi kita fokusnya adalah kepada siswa semua dan semua untuk siswa jatuh-jatuhnya. Dan kita ketahui bahwa Zangre Based Approach ini ada 4 langkah ya. Langkah pertama ada building knowledge of text atau disingkat BKOF ya, dulu kita sering menghafalnya BKOF langkah pertama. Kemudian ada step keduanya atau the second step yaitu modeling of text atau MOT ya. Kemudian ada the third step itu joint construction of text atau GOT. Kemudian ada the last step is independent construction of text. Nah, atau disebut ICOT. Nah, di situ ya. Nah, ini Ibu Bapak guru hebat di sana atau di sini yang sedang menyaksikan ini udah memahami dan harus tahu step-stepannya. Di mana di building knowledge ini kita ketahui bahwa tujuannya adalah membangun pengetahuan atau latar belakang pengetahuan siswa yang berhubungan dengan topik yang akan ditulisnya. Jadi nanti ada beberapa topik apa yang Ibu Bapak akan ajarkan saat itu. Kita di sini adalah membangun pengetahuan mereka dulu atau latar belakang pengetahuan siswa yang berhubungan dengan topik yang akan ditulisnya. Jadi betul-betul diberikan dulu informasi awal supaya mereka tahu. Dan kalau di dalam kurikulum Merdeka kita ketahui kita tidak langsung ujuk-ujuk ya memberikan sesuatu pelajaran, tetapi kita juga harus memberikan juga kepada mereka pengetahuan mereka dulu. Jadi ada pengetahuan dasar mereka seperti apa, sejauh mana mereka mengetahuinya, apa yang mereka bisa ketahui. Siapa tahu dengan kita bertanya jawab ini ternyata mereka sudah tahu sebelumnya. Jadi kita memberikan kepada mereka kalau dalam kurikulum mereka itu kita tahu ada namanya student agency ya. Kemarin saya bilang ada 3 tahap. Di mana siswa ini punya suara voice ya. Voice-nya
berikan mereka kesempatan untuk berbicara. Walaupun kadang mix Indonesia English atau half English half Indonesia is okay. Atau kalau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Berikan kesempatan mereka. Jangan beri mereka rasa cemas. Kalau tadi Pak Angga bilang kalau bahasa Inggris ini termasuk difficult lesson ya, pembelajaran yang sulit. Nah kalau udah di border sulit, nanti dari awal itu mereka akan merasa wah sulit gitu. Nah, sebagai guru bahasa Inggris mungkin ini adalah peran kita membuat anak-anak ini tidak takut terhadap pembelajaran kita. Kita berikan mereka sesuatu yang menarik, penasarannya, curiousnya. Kita berikan mereka suatu pembelajaran yang membuat mereka ingin selalu belajar. Nah, di awal di sini building knowledge of text ya, kalau teks yang kita akan tampilkan itu seperti apa yang menarik, yang membuat mereka nyaman. Jenis teks kan bisa saja bukan hanya bentuk tulisan, tapi mungkin video-video percakapan atau teks apa film atau apapun yang bisa menarik mereka untuk bisa tetap beralih kepada kita. Fokuskan mereka untuk belajar sesuai dengan apa yang sudah kita bikin dalam lesson plan yang kita sudah siapkan. Tetapi di sini juga kita berikan kebebasan mereka untuk choice. Yang kedua, tadi ada voice. Yang pertama, mereka punya suara. Kemudian ada choice, mereka punya memilih. Kalau bisa diberikan, kalau kita tahu pembelajaran di kurikulum mereka ada namanya berdiferensiasi. Anak-anak ini punya potensi yang berbeda-beda, kompetensi yang berbeda-beda. Nah, ini jangan disamaratakan. Kita giring mereka. Mana yang kira-kira ketertarikannya pada apa. Di sini peran kita memberikan kepada mereka kebebasan. Makanya disebut merdeka belajar, ya di sini merdekanya. Jangan diberikan mereka ini satu hal yang kita patok gitu, tetapi mereka punya pilihan, punya choice yang sesuai dengan apa yang mereka suka, yang inginkan. Nah ini bagaimana caranya ya, guru di dalam kelas pontang-panting mungkin jungkir balik berdarah-darah, ya tentu saja kita ingin anak-anak kita memahami apa yang kita ajarkan dan pembelajaran itu tidak memberatkan tapi menyenangkan bagi mereka. Kalau dulu kan ada joyful learning ya, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini peran kita sekarang buat mereka senang gitu dan berbahagia gitu. Karena the goals of our teaching ya, ujungnya itu ngajar kita adalah student well-being, siswa bahagia. Nah, ini yang kita harapkan dan ini memang dari zaman dulu sebetulnya mau kurikulum apapun, bukan kurikulum ini aja, tapi kurikulum sebelum-sebelumnya, tentu saja harapannya adalah mereka itu tidak ada beban. Mereka merasa nyaman, ikut terlibat dalam pembelajaran kita, merasa nyaman. Dan untuk next-nya, mereka akan menanti-nanti. Pengen besok bangun pagi, pengen belajar bahasa Inggris lagi nih, kayaknya seru nih. Nah, itu yang ingin kita, kita bentuk. Di building knowledge of the field ini atau BKLF, kita tahu ada beberapa tahapannya, langkah-langkahnya. Di sini contohnya ya, misalnya siswa diberikan teks berkenaan dengan topik yang akan kita tuliskan. Misalnya kita akan membahas masalah descriptive text, misalnya teks yang akan kita pilih. Kita berikan teksnya, atau mungkin tadi videonya, atau mungkin ada gambar-gambar. Nah ini yang menarik-menarik pokoknya bikin mereka. Tapi jangan hanya satu ya Ibu Bapak, karena kita tahu dalam pembelajaran tadi siswa-siswa ini berbeda-beda. Mungkin ada yang sukanya apa, sukanya kita kasih aja teks, beberapa teks supaya menyenangkan bagi mereka. Dengan kalau gambar ya colorful, kalau memang video yang seru-seru, kita cari aja searching di Google sekarang kan gampang, tinggal klik aja pengen apa, kita mana yang cocok sesuaikan. Karena intinya kalau dalam pembelajaran sumber atau media pembelajaran itu bebas di mana saja,
tidak terikat pada buku sebetulnya, tetapi pada CP-nya, capaian pembelajarannya, di mana kita tahu kalau capaian pembelajaran itu kan memuat ada materi dan ada kompetensi. Nah, yaitu yang kita akan olah besar itu. Nah, di situ. Di sini siswa diberikan teks ini contohnya ya, berkenaan topik yang tadi misalnya tentang descriptive text. Kemudian siswa bisa disuruh membaca mereka, reading ya, kemudian diberikan pertanyaan tentang teks tersebut. Dalam tahap ini guru bisa menilai kemampuan readingnya. Nah, ini juga kita ngambil ada penilaian proses, nanti kita punya nilai sebetulnya assessmentnya bisa kita udah mulai bisa ambil di sini. Diingatkan assessment itu bukan hanya di akhir, tetapi dalam proses pun kita bisa menilai anak-anak ini dalam kemampuannya. Dan diingatkan jangan sampai memberikan penilaian pada anak-anak ini kosong ya Ibu Bapak, karena kehadiran mereka pun di sini sudah merupakan nilai. Jadi selama ini mungkin ya yang saya alami dan berapa puluh tahun saya mengajar ya, dari tahun 1996 saya mengajar, ini mungkin ada kadang-kadang menemukan tiba-tiba nilai ada yang kosong, ada karena mungkin karena kita hanya menilai pada akhir saja, pada kemampuan mereka dites dengan ini. Padahal ketika proses itu pun itu adalah satu penilaian yang bisa kita ambil di sini. Nah, penilaian proses ya. Kemudian bisa juga di sini kita ajak mereka mengidentifikasi kata-kata atau ungkapan yang tidak dimengerti. Did you find difficult words ya from this text, for example? Kita minta bertanya kepada apakah ada kata-kata sulit di sini dan seperti apa, atau kita biasa underline difficult words ya you found in this text, for example. Nah, itu bisa kita ini kan, bisa kita ungkapkan bareng-bareng bertanya. Bahasa mix kita, pokoknya kita luas lah sebagai guru. Saya percaya Ibu Bapak punya style yang keren-keren dalam mengajak anak-anak dalam ini. Boleh kita menggunakan games-games yang menarik supaya jangan sampai pembelajaran kita monoton. Karena menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dan memang sudah dirasakan mungkin sama kita semua, ketika pembelajaran bahasa Inggris ini banyak sekali sebenarnya games-games yang bisa menarik mereka untuk terlibat dalam pembelajaran kita. Jangan hanya monoton memberikan materi-materi teori-teori saja, tapi kita selipkan permainan. Misalnya di sini kata-katanya kita buat seperti apa, kemudian mereka suruh menebak. Apalagi sekarang ada kuisisi atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang menarik. Ini bisa kita manfaatkan di sini. Sebenarnya nggak kerasa di building knowledge of text ini, kita banyak sekali bisa kita kembangkan di sini. Jadi Ibu Bapak explore saja kemampuannya. Pokoknya saya yakin dan percaya. Dan mulai saat ini kalau yang tadinya agak langsung ke terus ke teori-teori saja, saya sarankan Ibu Bapak ya di sini lebih santai. Karena dalam semenjak adanya CP, capaian pembelajaran, tidak ada guru yang lebih, aduh saya kayaknya materinya nih belum selesai nih, saya dikebut materi nih, kayaknya saya dikejar-kejar belum selesai dia nih, biasanya gitu, aduh materi belum beres atau gimana. Nah seperti itu. Nah di CP ini kita diberikan waktu seluas-luasnya bagi kita untuk bagaimana menyelesaikan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Mungkin analoginya seperti ini kalau tujuan pembelajaran Ibu Bapak mungkin sering Ibu Bapak dengarkan di webinar atau sampaian siapa saja. Ibu Bapak mau menuju Jakarta dari Cirebon, maka ada yang bisa ke Jakarta kumpul misalnya jam 12 siang di Bundaran HI misalnya Jakarta. Maka TP ini tujuan pembelajaran ini adalah semua dari Cirebon itu anggap saja peserta misalnya nyampe di HI ini jam berapa tadi? Jam 10 pagi misalnya atau jam. Maka mereka mau pakai apa? Mau pakai travel, mau pakai
naik motor atau mau naik sepeda barangkali atau mau jalan kaki, yang penting jam 10 pagi nyampe di sana. Berbagai cara berangkatnya ke sana, tujuannya adalah sama, di Bundaran HI Jakarta dari Cirebon. Nah, ini analogi daripada capaian pembelajaran. Jadi mau lambat, mau cepat, tergantung daripada bagaimana kita memanage atau merancang pembelajaran kita di awal. Dan diingatkan kembali, dalam kurikulum Merdeka pun ada namanya backward strategy. Strategi backward. Kemarin udah dibilang, kalau back itu di belakang, word ke depan. Goals-nya kita pengen nyampe anak-anak bisa mampu menulis 5 kalimat sederhana aja, descriptive text, for example. Nah, di sini tentu saja goals kita udah tahu ini, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak mampu menulis kalimat sederhana, 5 kalimat sederhana, bahwa itu udah apa ya? Mereka udah dianggap mampu karena kita sudah memasang strategi. Nah, di sini goals kita ujungnya akan begitu. Nah, goals yang di ujung tadi ditarik ke depan. Kita pegang. Kita pegang di depan, ketika kita masuk kelas, anak harus minimal bisa 5 kalimat sederhana tentang descriptive text. Maka ini dipegang di depan. Nah, backward strategi itu yang tadinya ujung di belakang tadi goals-nya di depan, ditarik ke depan, ada di belakang, backward ke depan, dan kita pegang. Dan ini tidak akan kemana-mana. Tujuan kita nggak kemana-mana kita ngajak. Oh, tujuannya hanya anak-anak minimal 5 kalimat sederhana descriptive text. Dan ini bagaimana strategi kita supaya anak bisa? Kita lakukan langkah-langkahnya. Termasuk di sini adalah building knowledge of text-nya. Kemudian ada kita melangkah ke berikutnya ya. Di sini kita bisa menggunakan modeling of text-nya. Ya, model-model text-nya kita berikan kepada mereka. Seperti apa? Supaya mereka tahu. Oh, model text descriptive itu ini. Describing about people, misalnya, describing about animals, describing about place, misalnya, and so on, atau public place, misalnya, ya, dan sebagainya, atau things, ya. Ini bisa kita gunakan beberapa, supaya tadi anak-anak tidak cukup satu, tapi bisa memilih apa yang mereka minati dan ketertarikan mereka, kita giring ke sana. Jadi tadi mengidentifikasi kata-kata, mungkin digunakan game ya, atau ungkapan yang tidak dimengerti, atau kita lempar kepada anak-anak yang mungkin udah paham. Karena anak-anak untuk kelas 7 misalnya, ini ada beberapa sekolah di SD yang tidak mengajarkan bahasa Inggris. Kalau dulu banyak gitu, semenjak ada bilang kalau di SD tidak bahasa Inggris, maka ada beberapa sekolah tidak mengajarkan bahasa Inggris. Sehingga pas di SMP mereka baru belajar bahasa Inggris dan baru banget. Nah, kalau sekolah swasta biasanya diajarkan itu dari mulai TK, dari SD, mereka udah belajar bahasa Inggris gitu. Nah, sedangkan dari yang di negeri semenjak di OP, ada yang tidak mengajarkan sama sekali dan mereka betul-betul blank. Nah, di sini peran kita menggiring mereka bagaimana suka dengan bahasa Inggris ini dengan cara yang Ibu Bapak bisa lakukan. Ya, strategi membaca dapat juga diterapkan dengan skimming atau scanning atau predicting. Nah, memprediksi. Mungkin kita olah dengan cara menggunakan gambar. Kira-kira ini kata ini hubungannya dengan ini, atau similarities, mungkin kesamaannya, ya, gitu, atau lawan katanya dan sebagainya. Ini Ibu Bapak bisa menggunakan berbagai cara di dalam step 1 ini. Ya. Kemudian di sini juga mendengarkan teks monolog, tadi boleh menggunakan video ataupun recording ya, rekaman untuk meningkatkan keterampilan menyimak mereka. Nah, di sini kadang-kadang kita sering melupakan forget this part. Ya, bahwa for language skills ini dari mulai speaking, listening, reading, writing. Nah, 4 tahap ini kadang-kadang kita mengabaikan listeningnya. Kadang-kadang listening ini kadang kita skip kadang-kadang ya. Nah, ini mulai kita saat ini kita bangkitkan kembali.
listening mereka. Dengan mereka terbiasa mendengarkan, nanti ini akan membantu mereka membiasakan diri mendengar. Karena terbiasa, Allah bisa karena biasa nanti dengan mendengar kalimat-kalimat atau kata-kata bahasa Inggris yang mereka atau kita siapkan buat mereka. Tadi Bu juga bisa menggunakan native speaker, ya native speaker yang kita ambil dari video-video yang banyak beredar di YouTube ya, bisa kita gunakan. Atau diskusi secara lisan juga mengenai topik yang sedang dibahas, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban eksplisit untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Ini pada tahap building knowledge of text, ini kita bisa kembangkan itu. Pada tahap ini banyak ya kegiatan-kegiatan yang bisa kita explore sebagai seorang pengajar, pasti kita coba bangkitkan. Mungkin saya pernah sering bilang, sebetulnya guru-guru hebat di sini dulunya ketika PPL ya saya sering bilang prepare-nya luar biasa, seneng banget. Sampai kertas manila beli, kemudian ada kalau mau ngajarin gap fill misalnya dihilangkan kalimatnya, kemudian kita mengucapkan listening mereka mengisi yang kosong-kosongnya, kita bikin itu kertas. Wah, malam-malam dibikin, dibagus-bagusin, sampai ala-ala seperti itu. Walaupun sekarang lebih canggih, bisa menggunakan aplikasi ya. Cuman satu, pengalaman saya untuk lomba di tingkat nasional, media pembelajaran itu kalau kita tertumpu pada teknologi, kadang-kadang juga perlu kita ada plan B ya. Plan A-nya kita udah siapkan teknologinya, pakai alat misalnya ya, atau alat bantu aplikasi. Kita akan tayangkan tiba-tiba listrik mati. Coba bayangkan itu. Kita udah siapkan rencana mau ngajarkan, ditayangkan gitu. Nah, ini yang saya sangat mungkin Ibu Bapak harus persiapkan. Nggak mungkin mati. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba ada pengumuman akan mati jam segini-segini misalnya di daerah ini misalnya. Terus yang kita udah siapkan bagaimana nih ngajarnya? Ketika kita udah PowerPoint udah disiapkan atau semua siapkan, tayangan yang kita udah siapkan, nah ini harus ada plan B. Nah, sebagai seorang guru di sini perannya adalah apa yang kira-kira kita bisa ganti yang tadi. Ini harus berpikir cepat, dan ini yang harus kita ini hanya strategi saja sih. Karena waktu saya ikut lomba itu kita harus punya, kalau ketika membuat media pembelajaran ini harus applicable, harus bisa diaplikasikan pada apa saja. Kalau listrik mati berarti harus bisa, harus apa, bagaimana. Nah, ini ada tantangan buat kita. Oke, next kita ke tahap berikutnya. Sebetulnya ini ada beberapa kind of genre in GBA ini, ya ada procedure, kemudian narrative, descriptive, ada recount, anekdot. Di SMP nggak ada lagi sebetulnya ya. Waktu dulu ada anekdot ya, karena ternyata anekdot ini cerita lucu kadang-kadang nggak lucu gitu, garing buat anak-anak SMP, karena anak SMP apanya yang bikin ketawa gitu, ketika video ini ketawa, di mana lucunya. Nah, makanya belum masuk ke sana, untuk makanya dipakai di SMA. Report text yang biasa dipakai adalah procedure, narrative, descriptive, recount, dan report ya kalau di SMP. Betul nggak Pak Angga? Iya, betul Pak. Kalau nggak salah ya, anekdot nggak lagi kan ya, nggak dipakai Nggak, udah nggak ada. Waktu zaman baheula itu ya. Nah, ini memang ini makanya yang lama ini. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kita ketahui bahwa di sini classroom tasks and activities at this stage enable to learners to explore culture similarities and differences related to the topic, kemudian share experience relevance to the topic or text, and then practice grammatically patterns relevance to the topic or text,
and build up and extend vocabularies relevance to the topic of text. Nah, jadi ini merujuk pada tahapan penjajagan dan pengenalan topik yang akan dibahas. Memang di sini ada kata building, ya, jadi membangun di sini. Bila tema yang dipilih transportasi, maka guru dan siswa terlibat dalam percakapan ihwal itu. Pada tahap ini siswa dilatih keterampilan menyimak dan berbicara. Siswa diajak bercakap cara memesan taksi atau tiket pesawat terbang lewat telepon. Singkatnya, pengalaman dan pengetahuan siswa tentang topik itu dijelajahi sebanyak mungkin. Ya, jadi di sini betul-betul kita membangun tadi, ya. Di sini ada building knowledge, ya, membangun pengetahuan mereka sejauh mana. Dan ini penting sekali untuk bisa menggiring mereka ke pembelajaran kita berikutnya. Oke, kita masuk ke modeling of the text. Nah, di sini guru memberikan model atau contoh teks. Kalau tadi dikasih teks tentang descriptive text, kita lihat tadi di awal building knowledge-nya tadi kita arahnya udah ke sana. Suruh bacanya apanya. Nah, nanti di sini baru kita memberikan model contoh teks sebagai acuan bagi peserta didik atau siswa kita dalam menghasilkan karya baik secara lisan maupun tulisan, ya. Di sini develop and understanding of the social function and purpose of the text, kemudian develop and understanding of the overall organization and development of the text, including generic structure and lexicogrammatical features. Oke. Jadi di sini kita contohnya, ya. Di sini guru menerangkan jenis teks yang akan ditulis, termasuk di dalamnya tujuannya, manfaatnya, kemudian konteks sosialnya, konteks tempat penggunaannya. Nah, ini kita berikan, jelaskan. Oh, teks deskriptif seperti ini, dan seperti ini. Nah, kemudian mengenalkan satu teks secara utuh dalam jenis teks yang menjadi fokus. Nah, jadi kita tampilkan teks utuhnya seperti ini. Bagaimana deskriptif teks itu, bagaimana how to describe, ya, some things. Di sini menggambarkannya, langkah-langkahnya seperti apa. Ini kita kasih ke teks yang utuh. Sebaiknya dipresentasikan menggunakan bagan struktur organisasi atau teks model dan ciri linguistiknya. Nah, ini penting sekali agar mereka tahu betul teks itu seperti apa. Kemudian juga kita bisa mengajak, melibatkan mereka untuk bisa membacakannya dan menjawab pertanyaan terkait teks. Kita buat pertanyaan yang menarik. Nah, Ibu Bapak pahamlah pada bagian ini, Ibu Bapak bisa dan berpengalaman dalam ini dan sudah dilaksanakan selama ini. Tinggal bagaimana kita membuat pembelajaran ini lebih menyenangkan bagi mereka atau bikin inovasi-inovasi yang menarik mereka untuk bisa membuat ini atau merasakan bahwa pembelajaran ini seru, ya. Kalau dulu saya, ini contoh, ya, dalam ketika pada tahapan independent construction of the text. Nah, itu tahap terakhir, ya, sebelum ke sini. Setelah ini gitu, saya ini dulu beli poster. Saya beli poster yang idola anak siapa gitu, pemain bola, artis atau apa. Saya sengaja beli, saya sebar ke anak-anak, suruh milih. Atau saya udah beri informasi kepada mereka, siapa sih sebenarnya idola kalian, misalnya idol, misalnya idola mereka siapa dalam descriptive text, idola mereka siapa, mereka tolong bawa besok ya foto-fotonya, atau mereka bisa print out gambar siapa nanti untuk bisa disajikan nanti ketika pembelajaran ini gitu. Nah, Ibu Bapak bisa mempersiapkan itu jauh-jauh hari gitu sebelum memang udah tujuannya udah tahu mau bikin
script text. Mereka nggak tahu apa sih, tapi kita udah minta mereka untuk mengumpulkan idola mereka. Gitu. Pada akhirnya mereka nanti jadi tahu pas udah ujungnya tadi ke independent construction of the text, nanti mereka saya suruh bawa ini, suruh menjelaskan ini, saya bawa ini misalnya, gitu ya, Ibu Bapak. Bisa make sense ya. Mudah-mudahan bisa di sini. Jadi kita nggak perlu mempersiapkan itu sendiri, bisa juga, tapi mengajak anak-anak untuk bisa mencari sendiri dulu sebelum kita untuk akhir pada tugas kita itu. Jadi kita udah giring ke sana. Oke, kita balik lagi dulu ke modeling tadi. Jadi guru dan siswa tadi mengidentifikasi struktur daripada teks yang kita akan sajikan. Ciri-ciri linguistiknya dari teks yang seperti yang di sini. Kan ya, siswa diberi teks lain dan diminta untuk mengidentifikasinya. Jadi memang harus ada alternatif, bukan hanya satu teks, tapi beberapa teks yang bisa dijadikan pembelajaran kita. Jangan hanya satu teks. Karena kita tahu dalam pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya satu, tapi bisa beberapa. Supaya mereka terlatih untuk melihat teks-teks yang berbeda. Tahapan ini adalah pemajangan exposure terhadap teks percakapan, misalnya teks pemesanan taksi. Pada tahapan ini keterampilan yang dilatihkan adalah membaca teks-teks tadi singkat seperti menu makanan di restoran, cara menghidupkan kompor, ini procedure teks, misalnya cara memasak nasi goreng dan sebagainya. Ini kita bisa gunakan tahapan pada tahap modeling of the text ini. Kalau tadi descriptive text, ya kita tampilkan descriptive text yang seperti apa. Oke. Kemudian juga bisa kita gunakan juga teks-teks yang ada kesalahan grammatically-nya, ya, lalu diidentifikasi dan dibenarkan kesalahannya. Kita juga bisa mengajak mereka untuk bisa kita salahkan. Oh itu salah Pak. Kalau ada yang ngeh, tapi kalau yang nggak ngeh, nggak apa-apa, biarkan gitu, biarkan. Tapi kita mengajak mereka untuk bernalar kritis di sini. Nah di sini bisa kita gunakan. Atau kita bisa juga di sini kita akan kemampuan tinggi bisa diberi teks yang lebih panjang dan kompleks. Jika anak-anak yang punya kemampuan lebih, kita bisa gunakan teks-teks yang lebih tinggi levelnya. Nah, itu yang bisa kita gunakan di tahapan tadi modeling of the text. Ibu Bapak, kreativitasnya dibutuhkan di sini. Banyak sekali sumber-sumber atau media-media yang bisa kita gunakan dalam modeling of the text ini. Kalau bisa yang membuat mereka merasa nyaman gitu. Pakai bentuk-bentuk seperti apa, Ibu Bapak lah yang lebih tahu. Dan anak-anak, apa sih yang kesukaan mereka, kita manfaatkan pada saat ini untuk mereka fokus kepada pembelajaran kita. Dan tahap berikutnya adalah joint contraction of the text atau GCOT. Nah, guru membimbing. Nah, ini proses kita adalah di mana kontribusi ya, contribute to the knowledge of the field in the shared contraction of the text that's appropriate with the social function, generic structure and lexical grammatical features in group. Nah, di sini kita bisa membuat grouping ini adalah bentuk daripada salah satu ciri daripada kurikulum keterampilan abad 21. Jadi tolong grouping ini juga diharapkan supaya mereka ada kebersamaan, gotong royong. Ini penting. Ke profil pelajar Pancasilanya bisa kita lihat di sini. Ada kemandiriannya seperti apa. Ya, ini penting sekali. Jadi mereka di sini membimbing peserta untuk bersama-sama
memproduksi teks bareng-bareng. Nah, ini kita sama-sama dulu. Dan di sini ada kolaborasi ya, ada kolaborasi antara siswa. Jadi bareng-bareng bersama. Kemudian sebelumnya mungkin kita sudah minta kepada mereka untuk tadi tahapan sebelumnya membicarakan nasi goreng. Selanjutnya mereka belajar membuat resep nasi kuning. Kalau nasi goreng tadi, nasi kuning, nasi apa lagi ya? Nasi liwet mungkin, atau nasi lengko, kearifan lokalnya. Nah, ini kita giring mereka untuk yang apa ya? Ya, yang mereka kenal, yang familiar dengan mereka. Ini untuk supaya membangun bareng-bareng gitu ya. Tadi join construction-nya, ya, konstruksinya dibangun di sini. Kemudian yang terakhir ada independence construction of the text. Nah, di sini contribute the knowledge of the field in the shared construction of the text that appropriate with the social function, generic structure, and lexicogrammatical features individually. Sini siswa menulis secara mandiri, kita ajak mereka setelah apa dari tahapan pertama tadi, kedua, ketiga, diberitahu, dan akhirnya mereka suruh memproduksi apa yang sudah diajarkan dari awal tadi. Nah, menulis dan mandiri mengenai topik yang telah dibahas dan dalam jenis teks yang sudah dipelajari. Dan saya tadi bilang, mungkin kita harus mempersiapkan beberapa hal, jangan dipatok. Kalian harus menulis teks deskripsi misalnya tentang hewan-hewannya udah ditentukan satu, tentang gajah misalnya, atau tentang apa. Nah, itu kita hindari. Kita biarkan mereka. Kalau bisa, kalau dulu saya menggunakan, saya sempat membuat media pembelajaran namanya L2D. Ya. L2D ini lingkaran descriptive text ya. Di sini saya menggunakan sebelum anak-anak mengerjakan menulis, mereka disuruh memilih dulu, tapi memilihnya bentuknya games. Saya bikin spin. Tapi spinnya itu bentuk ada di situ di tengahnya ada bonus, tapi di samping-sampingnya warna-warni. Di situ saya yang ditunjukkan di depan ada saya sudah buat ya. Itu saya menggunakan kain panel bulat. Di situ ada animals, things, place, kemudian mereka ada people, orang. Jadi mereka pakai bola, bolanya dilempar ke bulatan tadi. Kalau bolanya menuju ke people, maka mereka suruh ada gambar-gambar di situ. Nah, dari gambar-gambar itu mereka ambil mana yang mereka minati, gunting. Gambar ini sudah saya siapkan, sudah saya print out. Kemudian kalau mereka dapatnya animal, binatangnya sudah saya siapkan berbagai. Mana yang mereka sukai binatangnya, ya akan dijadikan teks nanti. Mereka gunting, mereka bawa. Kemudian kalau misalnya ada tempat, saya sediakan tempat-tempat. Public place, misalnya ada market, ada school, a hospital, bank, and so on and so on. Nah, nanti mereka tinggal ngambil salah satunya. Mana yang mereka masukkan ke grup mereka. Dan mereka berkolaborasi membuat teks yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai apa yang mereka dapat. Nah, kemudian kalau memang itu things, benda apa saja, buah-buahan, binatang, buah-buahan atau alat-alat apapun saya sediakan sana. Mereka tinggal mendeskripsikan itu di dalam grup mereka sesuai dengan apa yang sudah diajarkan sebelumnya. Seperti itu. Ya, contoh ya di sini. Ini sebenarnya tahapan yang tertingginya. Jadi dalam menguasai bahasa yaitu kemampuan secara mandiri memproduksi teks monolog, misalnya bagaimana ia membuat bakmi goreng, ini procedure text ya, sebagai makanan kesukaannya. Siswa juga diharapkan mampu memproduksi teks tulis, misalnya menu bakminya. Pada term ini diharapkan menjadi teks sharing dengan memajang teks itu dan membahasnya dalam kelas. Ini diniati sebagai bagian dari pemahaman nilai positif, saling menghargai satu sama lain. Ya, oke.
Ini untuk ininya, kesimpulannya di sini ada circle in every step-nya. Di PKOF ini di spoken berbicaranya ada speaking, listening bagiannya, keterampilannya, kemudian di written menulisnya adalah kita harapkan di sini mereka membaca dulu. Kemudian di mode-nya tadi modeling of text-nya, di spoken-nya kita ini ada listening, kemudian written-nya membaca juga. Di joint contraction of the text tadi ada spoken-nya berbicaranya, di written-nya tentang mereka menulis, udah mulai menulis. Dan di independent-nya di sini mereka sama seperti di tahap 3, di mana berbicara langsung ke berbicaranya, sedang keterampilan menulisnya langsung ke menulisnya. Ini tahapan-tahapannya. Kita lihat ya, contoh kita ada teks di situ my pet, misalnya I have a nice pet at home. It is a tame animal. It has 2 legs. It has sharp claws. The tail is long enough. The feathers are very colorful. They are black, red, green, and blue. It's like to eat some nuts and so on and so on. Kemudian kita bisa mengajak mereka nebak-nebakan misalnya. Do you know what animal is that? Nah, kita kasih gambarnya, itu a parrot misalnya contohnya. Kemudian kita lihat grammatical pattern-nya seperti apa. Dan kita menggunakan simple present tense, kemudian noun phrase-nya apa saja, kemudian adjectives-nya apa, nouns-nya apa. Dan ini kita bisa ajarkan kepada mereka. Khusus untuk yang descriptive text seperti ini contohnya. Kemudian some vocabularies relevant to the topic, for example, animals, wing, snakes, ice, tree, fruit, cage, yellow, fly, etc. Nah, make a description. Nah, ini contohnya buat siapkan beberapa gambar. Atau tadi alternatifnya kita menggunakan spin seperti tadi. Untuk sebelum ke arah sini supaya ada gamesnya, kita mereka gregetan mencari sesuai dengan apa yang mereka ingin. Walaupun mereka dapatnya terpaksa, tapi mereka juga bisa memilih gitu. Ada choice-nya di situ. Ya, mereka disediakan lembar kerjanya. Kalau saya JL2D itu ada leaflet. Jadi saya sudah siapkan leaflet. Leaflet itu ada gambar yang sudah digunting, ada tempat picture-nya. Gambar itu ada frame-nya. Gambar, kemudian title-nya kita kasih title, kemudian ada step of descriptive text itu apa saja. Description-nya kemudian describe of the things of the animals. Kita jelaskan mereka bagaimana mereka sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan pada tahap sebelumnya. Nah, di akhir mereka bisa membuat satu kalimat sederhana. Minimal tadi 5, contohnya 5 kalimat sederhana tentang teks. Nah, seperti itu, Ibu Bapak. Gitu aja hari ini yang bisa saya sharing. Nggak banyak, mohon maaf, hanya bisa begitu saja. Jangan lupa setelah pembelajaran berakhir, mereka memproduksi teks yang kita harapkan dalam genre based approach ini. Kita minta satu yang paling penting adalah refleksi. Setelah pembelajaran, Ibu Bapak jangan lupa, don't forget to make a reflection ya kepada siswa kita. Kita hanya mengajukan, are you happy today? Kemudian, can you tell me or tell us ya about the lesson today? Bisakah menjabarkan apa yang tadi udah dipelajari? Apakah mereka bahagia dengan pembelajaran kita? Apa saja bisa. Kita minta mereka berbicara. Atau kita yang membuat conclusion, kesimpulannya. Alangkah baiknya suruh mereka, mau mereka berbicara pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau try to ask them to speak in English. Ya, coba aja. Kita mana tahu, kita tidak tahu ternyata, wow, ternyata anak-anak kita luar biasa sebetulnya kemampuannya. Hanya kadang-kadang kita mungkin merasa standarnya, wah saya seorang guru, padahal anak-anak kita lebih hebat-hebat dari kita. Itu kita harus appreciate pada mereka. Ya, don't forget to make a reflection.
in the end of our lesson. Jadi di akhir pembelajaran tentu saja kita harus membuat refleksi. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you so much. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak hal yang tertinggal. Mohon maaf juga pada teman-teman hebat di sana yang mungkin ini hal biasa sebetulnya. Tapi coba kita mulai aktifkan kembali buat siswa kita bahagia. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kartino atas presentasinya yang cukup mendalam sehingga bisa memotivasi kami untuk lebih berinovasi di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mangga Bapak Ibu guru hebat, barangkali ada yang mau bertanya, mangga. Angga, jangan banyak pertanyaan, Pak Angga. Oh iya, bertanya-tanya aja ya Pak ya. Ya sharing aja lah. Ya sharing aja. Bapak pasti punya pengalaman dan hebat-hebat di sini. Kalau bertanya nanti seakan-akan saya yang paham pisan gitu ya. Nah, tapi Bapak pasti hebat-hebat di sini. Oke Pak. Selain mungkin bertanya atau sharing pengalaman di sekolah Bapak Ibu dalam hal kegiatan belajar mengajar, khususnya kalau dalam lebih ke bahasa ya Pak ya. Ini ya, GBA ini ya, GBA ini. Mangga Bapak Ibu guru hebat, barangkali ada yang mau bertanya. Mungkin Bapak Revi. Pak Revi, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Pak Kartino. Alhamdulillah malam. Ya. Tadinya saya pikir saya salah masuk kamar Pak Kartino. Ini bahasa Inggris. Emang udah di kamar ya Pak Revi, nggak masuk kamar, nggak salah kamar. Ternyata begitu mendengar pembahasannya luar biasa Pak tadi dari Pak Kartino. Ternyata tidak jauh dengan bahasa Indonesia ya Pak Kartino ya. Ya sama aja sebetulnya. Iya, iya. Jadi saya sedikit menambah pengetahuan baru nih Pak Kartino bahwa irisan-irisan diferensiasi sampai dengan pembelajaran student centernya tadi sudah muncul semua yang sudah Pak Kartino jelaskan. Jadi ini bisa saya tularkan kepada teman-teman yang lain nanti Pak Kartino. Gitu. Gitu. Tidak ada masukan apa-apa sih Pak, tadi sudah jelas semua. Insya Allah Pak, jadi nggak enak nih. Ada pengalaman ini guru tua saya teh, jadi nggak jadul lah, guru jadul. Gitu. Tapi ada satu hal yang saya garis bawahi tadi Pak Kartino, bahwa pembelajaran inovatif itu bukan tentang teknologi saja ya Pak Kartino ya. Betul. Bukan tentang pemanfaatan infocus saja ya di dalam kelas gitu kan, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan media yang ada di dalam kelas itu bisa menjadi sumber pembelajaran, seperti itu Pak Kartino ya. Betul, realia Pak. Betul. Nah itu penting sekali, betul Pak Revi. Ya ini maaf nih agak namain dikit ya. Tadi pengalaman saya di nasional itu ketika profesor-profesor bilang seandainya listrik mati, internet nggak ada, gimana coba? Persiapan udah ada. Nah inilah cara kita berinovasi, bagaimana tetap pembelajaran berjalan dengan cara kita memberdayakan yang ada dan tetap menarik dan menyenangkan bagi siswa kita gitu. Nggak selamanya gitu, karena seperti yang kita ketahui Finlandia pusatnya pembelajar kita sekarang udah back to nature, mereka udah kembali ke alam saat ini. Nah kita aja yang karena memang baru jadi mengenal teknologi sehingga kita saat ini fokus pada itu. Enggak apa-apa, memang itu ada kodrat zamannya ya. Thank you Pak Revi. Terima kasih Pak Revi. Nanti kita bahasa Indonesia ya, haikunya kita bikin deh bareng-bareng. Ini bahasa Inggris masih mandek nih, baru 3 orang. Ya, nanti kita agendakan Pak Kartino. Ya siap ya. Mangga Bapak Ibu guru hebat yang lain barangkali ingin berbagi, sharing aja ya pengalaman, jangan bertanya nih. Mangga bisa kita diskusikan bersama-sama dengan narasumber kita kali ini Bapak Kartino. Malu dibilang narasumber Bapak.
di sini tadi Pak Dodi, adakah Pak Dodi, ini teman saya nih, udah lama nggak ketemu nih. Pak Dodi Pak Indra, Dodi. gimana kabarnya Pak Dodi? Bisa buka suara kah? Gimana kabarnya di sana? Udah lama ya Pak, kita 2017 kalau nggak salah, di ajang nasional saat itu. Halo Pak Dodi. Oh mungkin lagi sibuk ya. Lagi. Enggak, Bapak Ibu guru hebat yang lain, kalau ada yang mau berbagi pengalaman, mangga bisa di-share di sini. Sambil nunggu, mungkin Pak Kartino, saya sedikit tadi menyimak, GBA ini juga berarti bisa mengakomodasi 4C itu ya, 4 elemen itu ya. Dari mulai communication, itu udah ada juga collaboration, ada critical thinking, sampai problem solving, dan akhirnya student atau peserta didik itu tuh muncullah kreativitas and innovation-nya sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 ini ya Pak ya. Gitu Pak. Iya Pak, betul Pak. Sebetulnya itu Pak, kalau sekarang kan lagi ini nih, deg-degan nih para guru-guru mungkin se-Indonesia, Santori, ini masalah bagaimana nanti pergantian kurikulum ini, Oh iya. seandainya Oke. berubah, menterinya berubah, dan segalanya berubah. Nah ini menurut saya jangan khawatir Ibu Bapak, kita dari dulu, dari zaman kurikulum apapun, tetap kita sebagai guru, terutama guru bahasa Inggris ya, atau dari Pak Repi bahasa Indonesia ya hampir sama kita ya Pak. Ya. Guru bahasa pokoknya tetap sama sih sebetulnya. Mungkin bahkan dari zaman dulu sebetulnya kita harus mengenali berdiferensiasi ini, bahwa menyadari bahwa anak itu berbeda-beda dari dulu sebetulnya. Hanya kita digeneralisasi, disamaratakan semua. Padahal udah jelas itu di kurikulum sebelumnya juga. Kita harus memahami anak satu persatu seperti apa. Mereka punya potensi. Hei Pak Dodi, udah muncul nih. Pak Dodi gimana kabarnya? Enggak, Pak Dodi, Masya Allah, Pak dipersilakan. pengawas kita. Hebat, Gimana, masih menulis kah, Pak? Halo, suaranya Pak Dodi masih di mute, Pak Dodi. Pak Punten. Dodi. Boleh ya? Suaranya Maaf masih di ini. mute. Saya ini udah kangen Mangga, dengan mangga. teman lama nih, ya Allah. Mangga Pak. Gimana? Punten ya Pak, enggak ya? Teman-teman maaf ya. Ya, mangga. Pak Dodi. Nggak apa-apa. Sehat, alhamdulillah. Pak Reno sehat. Alhamdulillah Bapak. Aduh, tambah ganteng aja nih Bapak. Aduh. Pak Kartino, Gimana Pak? boleh tanya nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Apa Pak? Nah, tadi kan di BKOF tadi kita kan ada language features kan. Nah, itu kan ada gramaticalnya tadi kan. Oh iya, mangga. Oke. Ya, nah, kan di kurikulum sekarang tuh kan nggak ada lagi tuh mengajari grammar tuh. Nah, di mana nih kita sisipkannya kayak mana di pembelajarannya tuh? Oke. Ya, terima kasih. Ya benar ya Pak ya. Kita ketahui sekarang kita nggak boleh grammatically gitu ya. Ya yang sifatnya pattern gitu nggak ini. Tapi kalau dari saya pribadi ya, sebelum nanti mungkin teman-teman lain bisa menambahkan ya. Saya pribadi ya ini sebetulnya kadang-kadang guru bahasa Inggris ini sembunyi-sembunyi Pak. Tetap saja mengajarkan pattern itu Pak. Buat apa ya? Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa gimana ya? Tidak bisa dihilangkan karena ini membangun satu kalimat itu kan kita harus tahu gitu. Ini seperti apa. Menurut saya pribadi nih ya Pak ya. Ya, taruhlah kalau sekarang misalnya anak-anak nggak boleh, kalau dalam ini beralih dulu ke pelajaran lain. Misalnya tidak boleh diajarkan misalnya cara berhitung yang seperti apa, hafal-hafalan seperti apa. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang kudu gitu. Ingat nggak Bapak Ibu, mungkin orang tua kita kalau disuruh ngitung kali-kalian apa-apa paling cepat dibandingin kita. Mak, kalau saya ke mak saya, Mak ini langsung sih, karena zaman dulu kan hafalan ya. Hafalan ini. Kalau sekarang katanya nggak boleh yang begituan. Nah, tapi setelah saya pernah beberapa kali ketemu dengan yang
guru matematika, bahkan profesor, apa, ada hal-hal tertentu yang memang esensialnya harus dikuatkan di situ gitu, karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Karena kalau ini tidak dikuasain, bagaimana bisa menguasai yang lain gitu. Menurut saya begitu. Jadi kayak anak-anak ini jujur ya, mungkin ada di beberapa SMP yang anak ada yang nggak bisa baca, ada ya. Pasti, Disadari Pak. apa tidak, beberapa sekolah ada yang tidak. Nah itu bagaimana gitu, sampai mereka lulus SMP, sampai mereka ke SMA, dan kalau tidak punya dasarnya. Kalau dulu saya jujur anak saya masih TK, saya udah udah ngelesin supaya dia bisa baca dulu. Supaya apa? Saya supaya mungkin orang tua yang jadul mungkin ya pengen anak supaya ini bisa dulu, dan membantu juga guru di SD supaya tidak terlalu berat gitu ketika mengajarkan dia. Walaupun sebenarnya saya agak rada maksa gitu. Nah ini ada hal-hal yang sebetulnya prinsip yang kita, terutama dari kata Pak Dodi, betul. Untuk mengajarkan itu kita selip-selipkan saja, atau mungkin tekniknya ya Pak Dodinya yang kita harus lebih smooth gitu, nggak terlalu terang-terangan. Misalnya subjek, predikat, objek, itu penting sebetulnya sih ya. Misalnya ada langkah-langkah seperti apa dalam structure tadi ya. Tapi kita lebih smooth kali, lebih diperhalus cara-caranya gitu. Tapi tetap menurut saya esensinya suatu membangun supaya anak terbentuk dengan bahasa ya penting itu. Walaupun mungkin curi-curi gitu ya, menurut saya gitu. Tapi diajarkanlah, sempatkanlah waktu, walaupun mungkin akan memakan waktu juga termasuknya. Tapi itu mungkin hanya akan diajarkan di kursus-kursus, mungkin diajarkan ya. Tapi kalau di sekolah banyak yang tadi karena larangan-larangan, larangan-larangan yang tertentu tadi bikin kita jadi, aduh ini nggak boleh ya. Tapi kalau nggak diajarkan, bagaimana anak bisa memahami ini gitu. Kalau yang hal-hal yang penting-penting ya kita sebagai guru ya bagaimana lah how to manage our our strategy ya, to make our student understand ya. Kita coba aja memahami seperti apa, mungkin lebih smooth, nggak keterangan seperti apa, kita selip-selipkan bagaimana dengan menggunakan strategi-strategi yang tadi, mungkin inovasi-inovasi yang kita bisa bentuk sebetulnya, seperti misalnya tadi menerangkan subjek atau predikat, atau mungkin tadi langkah-langkah misalnya deskriptif itu apa saja, atau procedure text itu misalnya how to make something-nya, kemudian step-stepnya, tapi kita bentuk dengan gaya-gaya yang kayak games atau permainan, sehingga tak terasa bahwa itu adalah kita sedang mengajarkan mereka tadi grammatically-nya gitu. Ya menurut saya begitu sih Pak Dodi. Maaf kalau yang lain, teman-teman lain gimana? Bapak Ibu barangkali ada yang mau berbagi pengalamannya. Iya, berbagi pengalaman gitu ya. Ada yang mungkin bisa gitu mengenyampingkan yang kata Pak Dodi, dilarang, betul-betul dilarang, dan tapi anak ngerti gitu. Nah itu yang penting kan, pengennya mengkonon. Kalau itu Bu Neneng kali ada itu, ada Bu Neneng, Bu Neneng. bisa nggak Bu Neneng dari SMP 1 ini bisa berbagi nggak Bu Neneng? Kalau saya pribadi waktu itu ngajarin gitu, maksa gitu. Maksa, kalau Pak Dodi bilang kan nggak boleh misalnya, ya udahlah demi anak-anak, kadang-kadang kita praktisnya aja instan gitu ya di ini. Tapi tadi mungkin dengan gaya-gaya lain atau lebih smooth, lebih tidak ketara gitu. Tapi itu ngajarin gitu. Gimana Bu Neneng? Adakah pendapat gitu Bu Neneng? Ya, terima kasih Pak. Ini kalau sharing aja ya Pak. Iya, betul. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada grammar, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada grammar. Jadi yang kalau kita akan mengajarkan genre itu biasanya setiap genre, setiap apa ya tadi itu, apa genre itu ya bahasa Indonesia apa ya, itu jenis teks. Setiap jenis teks itu kadang-kadang mempunyai grammar yang berbeda. Seperti recount itu menggunakan past tense.
Ya, report itu biasanya menggunakan simple present simple dan present. kalimat pasif. Jadi otomatis itu tuh harus diajarkan, tapi kita tidak berfokus di sana. Itu hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai kunci sedikit lah gitu. Dari beberapa kunci sebelum masuk ke teks. Jadi kalau kita tidak langsung ke teks juga anak ketika menemui grammar yang ini di dalam teks itu mereka akan bingung. Jadi kita mengajarkan sebagai bekal. Jadi tapi fokusnya tetap pada genre itu. Genre-nya ya. Ya, jadi kan ngajarnya juga beda dengan zaman kita tahun 84 dulu, kurikulum 84. Jadi ada positif, negatif. Jadi kita mengajarkan anak supaya tahu, Bu. Syukur-syukur bisa paham gitu. Jadi ketika menemui grammar itu di dalam teks, mereka tidak bingung. Minimalnya kita sudah memberikan. Dan bagusnya lagi menurut saya kalau mengajarkannya jadi dimasukkan dalam teks. Jadi tidak, kalau zaman dulu kan kita ngejawab ada berikan Tersendiri. kalimat positif, negatif, interrogatifnya udah masuk soal ulangan gitu. Kalau sekarang tidak, ulangannya tetap di genre-nya itu. Jadi itu hanya sebagai pengetahuan mereka. Jadi latihannya fokusnya tetap ketika misalnya kita mau masukkan, katakan untuk recount past tense, kita berikan dalam bentuk teks soalnya. Jadi tidak negatifnya apa, positifnya apa gitu, tidak seperti itu. Jadi teksnya yang diblankkan, mereka mencari kosakata yang sesuai dengan kalau past tense berarti kan di dalam recount teks yang di kosakata yang tidak blank beberapa itu kita berikan kosakata bentuk 2 di dalamnya, mana yang harus bentuk 1 kalau dia negatif, seperti itu. Mungkin itu Pak sharingnya Pak. Oke, thank you so much Bu Neneng ya. Jadi memang seperti itu ya, mungkin teman-teman kalau beda ya 84 dulu kita langsung memisah-misahkan ya. Jadi separate gitu. Kalau di sini integrate ya. Integrated, jadi betul-betul nyatu dalam satu kalimat. Dan tadi kalau memang kita mengajarkan tentang recount atau naratif, berarti kalimat-kalimat yang digunakan atau kata kerja yang digunakan adalah verb to misalnya, kata kerja kedua. Dan tentu saja kan mereka harus menghafal juga, Bu. Kadang-kadang tuh kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Kan dulu kita ngapal ya ibarat kata ya. Hafalan untuk bisa memahami itu. Mungkin kata Bu Neneng tadi betul. Jadi jangan terfokus pada kita terpisah, tetapi udah masuk gitu, include dalam genre yang kita ajarkan ini. Pak Dodi mah ini mah ngetes aja, Pak Pengawas mah, aduh. Ya Pak Dodi, thank you so much ini ya, senang sekali bisa bersua dan ngobrol ini. Nanti kita kontak-kontakan ya Bu, Pak Dodi, ya. Bikin buku bareng yuk. Ya, thank you Bu Neneng, luar biasa Bu Neneng tadi memberikan gambaran. Ada teman lain mungkin yang bisa lebih bagaimana gitu. Tadi berarti kita ngumpetin ya Bu, yang ngumpetin grammarnya itu, tapi dalam pembelajaran kita langsung ke genre-nya ya, bukan dalam soal tadi positif, negatif, interrogatif ya misalnya, atau pakai didn't atau doesn't, kan dulu-dulu kayak begitu ya. Tapi tetap kita kasihkan arahan itu kepada mereka bahwa kalau yang subjeknya Dewi Ayu misalnya pakai don't, misalnya see it pakai does not. Tapi kita ini kan aja lebih smooth mungkin ya, tidak terang-terangan yang ngumpet-ngumpet lah menurut saya sih. Gimana? Yang lain? Enggak, Bapak Ibu yang lain barangkali ingin berbagi pengalaman, kita bagi di Oh, sini. diem aja ya, yang lain ini ada 44 ya. 44. Semuanya ya yang ada ya. 44 Oh, diem peserta, aja Bapak. ya. Aduh, jadi nggak enak nih. Sambil beraktivitas. Ayo ngobrol dong Ibu Bapak. Ceritakan pengalamannya dalam mengajar bahasa Inggris, karena saya yakin Ibu Bapak ini udah canggih-canggih, udah digitalisasinya tinggi, tapi diingatkan tadi sama Pak Repi, di garis bawahi bahwa namanya ya teknologi, kadang-kadang kita harus juga manual, kita harus bisa punya apa ya, berinovasi gitu, tanpa teknologi pun bisa gitu. Ibu Bapak mau membahas apa saja yang ada di sekolah. Saya kayak kemarin ya, contohnya Pak ya, maaf. Waktu saya mengajarkan numbers kemarin misalnya, walaupun numbers diajarkan secara ini ya, saya tempel-tempel aja di baju saya tuh nomor-nomor di semua, dari nomor berapa,
anak-anak bingung pas saya masuk. Itu apa Pak di badannya? Nah ini ingat Ibu Bapak, menarik anak-anak untuk teralih ke kita itu kita perlu sebagai seorang guru. Jangan polos-polos masuk di dalam kelas. Jangan, Assalamualaikum, morning students, how are you today? Nah udah langsung. Kalau bisa kita kasih gimmick-gimmick atau drama-drama yang bukan mereka menjadi, ini Pak Kartino ngapain ya? Ini Bu Neneng ngapain ya? Aduh apa ya? Apa ya? Nah ini penting untuk menurut saya penting ya. Menurut saya. Karena ini akan mengejutkan mereka. Mereka dikasih shock. Ini ada apa nih guru? Ngapain gitu? Atau lagi tiba-tiba saya ngitungin apa benda. Oke. How many chairs in this class? 2, 1, 2, 3. Makanya lagi ngapain gitu. Nanti baru diarahkan. Oh ini lagi belajar ini. Atau apa tema yang kita bahas. Jadi di awal tuh udah mereka diberikan apa ya, gambaran gitu. Tapi gambaran yang akan merujuk mereka ke apa nanti yang kita akan ajarkan. Jadi jangan polos-polos aja Ibu Bapak ya, senyum-senyum atau udah sering lah Ibu Bapak, mungkin kemarin ada contoh di MGMP ada nyanyi-nyanyian atau apa, atau nyanyi-nyanyi aja dulu sendiri Ibu Bapaknya, sehingga mereka nebak ini ngapain ini Pak Angga nyanyi-nyanyi dewek misalnya di depan kelas misalnya, atau Bu Neneng lagi apa gitu. Nah ini penting mengalihkan mereka supaya kita kaget. Ibu Bapak harus diingat, pelajaran kita itu kadang ada di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Ingat-ingat ya Ibu Bapak, ketika kita dapatnya di bagian akhir, anak-anak ini udah lelah belajar dari jam pertama sampai ke menuju ke jam kita. Kita sebagai pengajar kadang-kadang agak egois gitu. Ketika mereka lemas banget sih, marah kita misalnya pada mereka yang padahal kita tidak menyadari mereka udah belajar dari tadi gitu, dari pagi pelajarannya pun berbeda-beda dan kita harus memaklumin ini. Dan bagaimana kita merepress, mungkin kalau kita di kurikulum Merdeka ya Pak Repi, atau di sekolah penggerak atau guru penggerak, kita punya namanya teknik stop. Teknik stop ini kan bisa anak-anak udah jam 12 jam itu udah ngantuk, habis istirahat, udah lelah aja, kita rilekskan mereka dulu. Kita bentuk mereka, suruh, oke, anak-anak, oke, sit down, oke, misalnya. Oke, tangannya ditaruh di atas, kemudian suruh tarik napasnya, kemudian matanya di close your eyes, misalnya tutup matanya, jangan ngintip ya, kita ketawa-tawa dulu. Kita ajak mereka terhibur dulu, sehingga mereka tidak merasakan bahwa kita menggiring mereka untuk bisa refresh kembali dari pelajaran yang dari tadi pagi sampai jam siang. Kita posisinya dapatnya jam siang. Ya selama ini kan mungkin terbawa-bawa kitanya. Jadi tidak menyadari dan tidak merasakan bagaimana empati kita pada mereka yang sudah belajar dari pagi tadi. Nah ini mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menyadari itu dan kita sama-sama membuat mereka jadi refresh kembali. Tadi teknik stop, mereka suruh diam, tarik nafasnya, matanya ditutup, bayangkan apa yang mereka dengar yang terdekatnya, apa yang mereka rasakan, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan selama 5 menit, 10 menit. Nanti pas coba open your eyes slowly, nanti biar matanya segar. Saya mengalami ini kalau saya naik motor, perjalanan jauh, saya berhenti, udah ngantuk, saya menjamkan mata dulu, berhenti motornya di ini, saya sebentar aja. Setelah saya buka mata, itu lumayan mengurangi rasa ngantuk saya, dan saya lanjutkan perjalanan motor saya. Dan alhamdulillah, dibandingkan saya memaksakan diri, sehingga kadang-kadang pernah hampir masuk ke trotoarnya, gara-gara blank. Nah ini anak-anak juga sama, diberikan mereka refresh juga. Mereka perlu adanya waktu untuk diberikan istirahat juga pas jam kita gitu, di ujung. Gitu, Ibu Bapak. Ada lagi? Mangga Ibu Bapak, barangkali ada yang mau berbagi lagi terkait pengalaman pengajaran di kelas. Ibu Bapakmu udah keren-keren nih. Ada Pak Samsul Rizal nih Pak.
Sabta Saputra nih, SMP 7 ya. Iya. Pak Rijal, gimana kabar? Cerita dong pengalamannya, Pak. Boleh bertanya, Pak? Aduh, nggak boleh ditanya ini, Pak. Enggak. Iya, mangga. Mangga Bu Neneng. Bangga Bu Neneng. Silakan Bu Neneng, mangga. Terima kasih Pak Kartino. Kebetulan saya sedang di kelas 8 ini Pak tentang recontext. Nah, saya ingin memberikan anak-anak tuh dua orang satu teks yang berbeda di tiap kelas, di kelas saya maksudnya. Jadi kalau ada SMP 1 tuh 46 Pak, berarti ada sekitar 24 gitu. Tapi saya baru menyiapkan 12 teks recon yang berbeda kalau ketemu Pak. Iya, 40. Maksudnya satu kelas 46, Ibu ngajar berapa kelas? Saya 6 kelas, cuma kelas 9-nya saya 5 kelas, kelas 8-nya satu kelas. Oke. Jadi kalau dua orang satu teks, 24 teks yang berbeda. Ini baru nemu 12. Jadi kalau jadi ya akan dua anak setiap meja beda teks. Tapi kalau enggak berarti nanti akan dijauhkan. Jadi yang saya tanyakan itu teks ini kan recon Pak. Dua anak akan diberikan satu teks paper yang berbeda. Kemudian teks reconnya itu saya beri acak, dan mereka itu nanti harus me-arrange teksnya itu dengan menggunting dan menempelkan di kertas jeruk, dua orang saat itu. Dan mereka arrange, kemudian hasilnya akan ditempel. Kalau dibacakan biasanya suka yang lainnya sibuk ya, akan ditempel kemudian dikeliling. Kalau tidak saya juga belum tahu nih apakah saya kelilingkan ke tiap meja yang berbeda dan mereka cek gitu punya temannya atau saya tempel. Karena kalau 46 itu kan Pak Riwu. Jadi nanti di ruang untuk menempelnya juga mungkin agak sulit papan tulis. Saya belum cek ke sananya. Ya, kalau yang teknik seperti ini Pak, mereka diberikan teks yang berbeda, mereka arrange kemudian dengan menggunting supaya sibuk gitu loh Pak. Ditempelkan di kertas jeruk, mereka kasih judul, tidak saya beri judul. Ini masuknya ke joint contraction atau yang building bukan building modeling of text. Oke. Bagaimana yang lain? Sebelum saya ini, Bu Neneng punya situasi, udah punya rencana ya, planning ya, dengan kelas yang besar ya, gendut nih kelasnya 46. Kalau saya ada di kelas itu, Bu Neneng saya mepet ke dinding, sampai mepet ke apa tuh, papan tulisnya mungkin saya nggak kebagian, karena anaknya banyak ya. Tapi betul, Bu Neneng sudah bikin grouping ya, Bu Neneng. Grouping tadi berdua ya Bu Neneng ya? Berdua. Kalau berempat itu cenderung hanya 3 orang. Yang satunya suka diam. Kalau dibikin 3 nanti agak suka riuh yang apa ya, ini nggak mau sama ini gitu kan. Jadi kayaknya saya berdua aja deh biar lebih efektif kalau berdua bekerja. Oh gitu. Menurut Bu Neneng lebih efektif berdua ya? Iya. Ya. Oke. Bu Neneng udah punya rencana pengen membagi mereka satu kelompok 2 orang dengan teks yang berbeda, kemudian bentuknya puzzle ya, seperti itu, jumble paragraf ya. Paragrafnya berbeda-beda paragraf berarti ya, atau sentence. Teks komplit berbeda. Ya, komplit ya. Maka nanti disuruh mereka rearrange ya. Menjadi recount teks yang sesuai. Kemudian nanti ditempel. Kebayang Bu Neneng udah ngebayangin berarti ada 24 teks berbeda. 24 pajangan nanti ya akan diberikan. Dan mereka masing-masing bisa mempresentasikan apa yang sudah mereka buat ya tadi range-nya. Kemudian kalau kita biasa ada sistem karosel ya Bu ya, karosel. Di mana kita berkeliling. Ya, biasanya berkeliling, memberikan juga bisa ini saran Bu Neneng, mungkin mereka bikin ada seperti sticky notes ya, atau pakai apa, mereka suruh menulis komen, setiap itu atau kasih bintang untuk bisa memberikan penghargaan. Bintangnya saya punya stiker Pak, nanti bisa ditempel aja di paper mereka. Ya, nice. Bisa dimanfaatkan itu untuk memberikan apresiasi ya pada kelompok lain, dan mereka juga bisa mempertanggungjawabkan apa sudah mereka buat. Dan mungkin juga ada teman lain juga mengkoreksi. Nah, dan tadi pertanyaan Bu Neneng, apakah pada bagian step manakah
di building knowledge of the field atau BKOF atau di modeling of the text. Awalnya Bu Neneng saya mau tanya dulu. Recount text ini sebelumnya Bu Neneng ngapain dulu sebelum ke Sebelumnya kemarin saya sudah memberikan teks yang sama, satu kelas dengan satu kelompok 4 orang, terdiri satu kelompok 4 orang. Saya berikan satu teks yang sama, setiap kelompok teksnya sama. Kemudian mereka suruh mencari informasi dari teks tersebut. Kemudian saya pakai model pembelajaran snowball throwing. Jadi nanti tiap satu kelompok melempar bola, nanti yang melempar itu memberikan pertanyaan pada yang terkena bola. Kalau nggak bisa jawab, kita kan udah bikin sebelumnya kesepakatan kelas. Berapa menit waktu untuk menjawab, apa yang akan diberikan, reward atau apa yang akan diberikan kalau mereka tidak bisa jawab. Reward and punishment ya. Punishmentnya mungkin beberapa yang sportif yang inilah bercanda. Saya nggak bilang panis, nanti anak-anak panik kalau panis, jadi saya kasih reward sama gitu. Ya oke. Bagaimana nih teman Pak Angga atau siapa di sini atau Pak Dodi bisa memberikan apa suaranya gitu. Di sini kita keluarkan voice-nya ya. Voice-nya Bu Neneng ini merasa pada posisi mana ini? Udah tahap pertama Bu Neneng udah membentuk grup 4 tadi dengan satu teks yang sama, kemudian dibahas di sana tentang teks tersebut ya Bu Neneng pada hari pertama, dan hari berikutnya di tahap ini yang akan dilaksanakan ini Bu Neneng membentuk atau memberikan Bu Neneng yang mempersiapkan ya prepare 2 teks yang berbeda, 2 anak ini untuk mereka jumble sentences ya yang acak, kemudian disuruh rearrange, disusun kembali ya sesuai dengan ini. Dan itu menurut Bu Neneng pada bagian mana? Ini pertanyaan Bu Neneng. Ada yang lain di mana? Pak Angga, Pak Dodi, atau siapapun yang sedang ada di ruang ini bisa memberikan pendapat. Silakan. Pak Dodi. Ini Bu. Terima kasih Pak Kartino. Saya coba ya. Kalau salah nanti diperbaiki. Kalau yang kasus Bu Neneng tadi, menurut saya itu udah di join construction ya. Di join kenapa? Karena di situ udah construct the text, walaupun cuma masih menyusun ya, rearrange, kan sudah mengkonstruk dia. Kemudian udah grouping di situ, walaupun cuma berdua. Kalau berdua kan udah bergrup juga. Oke, jadi menurut saya itu udah di join construction of the text dah. Oke. Jadi step 3 ya, tahap ketiga berarti ya. Udah bukan lagi di building knowledge of the field atau modeling the text ya, tetapi sudah pada tadi joint construction of the text, di mana di sini Pak Dodi bilang udah ada mereka men-construct ya, teks tadi walaupun tadi jumble ya, masih diacak, kemudian mereka membuat menyusun kembali, dan ini dianggap satu bagian dari, dan tadi ada grouping ya. Ini ciri-cirinya di bagian di joint construction ini, di groupingnya di situ. Walaupun sebenarnya kalau saran saya Bu Neneng, kalau berdua itu kayaknya mungkin nanti kebingungan Bu Neneng kan, takutnya nggak kerja mereka tuh kalau banyak-banyak ya Bu Neneng ya. Iya. Kalau banyak-banyak, kalau bertiga nanti yang satunya keder ya. Tapi menurut saya nggak apa-apa Bu Neneng kalau misalnya seandainya seperti yang di awal tadi 4 orang terus meringankan Bu Neneng juga dalam mempersiapkan teks. Menurut saya ini ya meringankan Bu Neneng juga mencari teks yang banyak gitu untuk dijadikan mereka model untuk membuat teks yang acak tadi ya. Menurut saya gitu, ini mah pribadi saya gitu. Jadi terus juga semakin itu ada 4 orang, mungkin kolaborasinya nih dalam grupnya itu hidup mungkin Bu Neneng. Dengan 2 orang tadi bekerja sama, dibandingkan dia 2 teks yang berbeda dalam satu grup, dia hanya bekerja sendiri gitu. Maksudnya Bu Neneng kan ada 2 teks nih, mereka suruh mengerange gitu 2 teks ini kan. Satu teks satu kelompok. Satu teks satu kelompok. Oh ya. Tapi berbeda, tapi tiap kelompok berbeda teks. Maksud saya kalau 4 misalnya, satu mereka punya beberapa pikiran gitu Bu Neneng, beberapa kepala. Nah ini tugas kita sebagai guru nanti. Kalau memang kalau kita berpikirnya, wah nanti akan ada yang nggak bekerja nih. Nah,
Ini how to control the groups, ini adalah our task. Tugas kita nanti controlling the groupnya bagaimana. Jangan membiarkan mereka kalaupun ada kita ajak ayo join. Ini ada kita boleh ngasih penilaian. Ini ada collaborating-nya atau di sini ada apa namanya itu gotong royongnya. Nah, kita bisa di sini Bu Neneng mengambil nilai untuk profil pelajar Pancasilanya, gotong royongnya. Nah, ini kita beritahu kepada mereka bahwa dalam pembelajaran bahasa Inggris ini karena profil pelajar Pancasila kan di intra ya, di pembelajaran. Bukan hanya di P5, kalau P5 kan hanya di kokurikuler, di mana situ hanya penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dikuatkan di P5, sedangkan di profil pelajar Pancasila sendiri dengan 6 dimensinya, berketuhanan Esa, berakhlak mulia dan berakhlak mulia, mandiri, berkepentingan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Nah, ini 6 dimensi ini kalaupun hanya dalam belajar kita ambil maunya berakhlak mulia, berketuhanan Esa, berakhlak mulianya dengan baca doa dan segalanya, mereka memulai sesuatu pembelajaran dengan bismillah ataupun apa, kemudian gotong royongnya kita bikin aja centang-centang yang ayo ini kita ini loh ibu nilai loh, ini profil Pancasilanya, boleh kita sentil begitu untuk membuat mereka ada rasa oh saya dinilai, saya dihargai gitu, di-appreciate bahwa keberadaan saya di kelompok ini tuh memang ada sesuatu gitu yang bisa kita ambil. Misalnya itu ya, ini mah contoh yang mungkin bisa jadi ini, bisa jadi alternatif untuk kita ngambil. Kadang-kadang terlupakan profil pelajar Pancasilanya itu di bagian mana kita menilainya, walaupun tidak masuk ke dalam rapor, tetapi itu sebagai catatan kita bahwa anak ini bisa kita ambil ini. Suatu saat kita ngambil keputusan, oh pernah ini anak ini bagus ini. Misalnya dia meleng-meleng, ayo ingat collaboration, gotong royongnya ayo bareng-bareng. Oke, fokus ya. Nah, kita ingatkan kembali. Karena kemarin Bu Neneng cerita nih, Pak Dodi dan teman-teman nih semua. Saya kesempatan suruh mendongeng di TK. Wah, kebayang anak TK. Saya suruh kasih waktu cuma 1 jam. Akhirnya saya survei dulu ke guru TK. Bu, kalau anak-anak itu seperti apa sih Bu ngajarnya? Anak TK itu kekuatan konsentrasinya sejauh mana gitu. Ternyata hanya 1 menit aja guru udah ngajar ngedengerin dulu, ngeliatin gurunya. Setelah itu meleng, guru ribut lagi, lari sana, lari sini. Nah seperti itu. Nah itu saya pelajari gitu. Oh berarti saya memang betul-betul harus ketika saya memberikan materi, terutama dongeng, ini anak ketika saya lagi berbicara, mereka udah mulai gelagat-gelagat, nggak memperhatikan, oke kita belum tepuk diam, terus mereka bisa, ternyata mereka punya kode-kode tepuk diamnya, no, panjang, dah, saya jelas masuk lagi, setelah agak-agak sedikit ini seperti itu. Jadi tetap guru jangan lengah ketika dalam mungkin ketakutan kita tadi tidak konsentrasi pada pembelajaran kita, wajar, natural, that is natural bagi kita sebagai guru, tapi ini kewajiban kita adalah controlling tadi, kita sebagai di depan ini mengontrol dan tadi memberikan mereka supaya oh berarti guru ini menilai, walaupun sebenarnya itu nggak baik juga nanti, oh kalau Bu Neneng nggak, kalau Ibu nggak ini berarti nggak nilai saya, tidak, tapi kita biasakan mereka. Jadi ada profil pelajar Pancasila yang kita bisa selipkan di situ. Oke, itu Bu Neneng mungkin intinya mungkin ada sedikit dari Pak Indra, Pak Dodi ya. Pak Dodi tadi memang ini udah masuk pada joint contraction of the text. Kalau yang lain bagaimana? Pak Angga, menurut Pak Angga sama enggak? Saya sepemahaman dengan Pak Dodi Pak. Tadi karena Bu Neneng sudah ke step di grouping juga, construct juga dan sebagainya. Oke, thank you Pak Angga, Pak Dodi. Sama-sama Bapak. Oke. Mangga Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau berbagi pengalaman? Anda di sini. Mungkin menambahkan Pak Angga. Mangga. Oke, asik ditambah nih. Sama Ketua MGMP Bahasa Indonesia Pak. Dari yang sudah dijelaskan Bu Neneng, mungkin Bu Neneng kan kebingungan dengan kelompok yang begitu banyak dan peserta didik yang begitu
banyak ya Pak ya tadi ya. Ya. Mungkin poin diferensiasinya bisa diterapkan melalui asesmen diagnostik di awal Pak. Kita lihat kebutuhan belajar dari kelas itu seperti apa. Kemudian kita bisa bentuk kelompok secara heterogen yang nanti penugasannya itu punya tanggung jawab yang sendiri-sendiri Pak. Jadi punya tanggung jawab masing-masing. Saya rasa dengan upaya seperti itu mungkin nanti setiap nanti kita fokus dengan tugasnya seperti itu Pak. Otomatis konsentrasi belajarnya pun tidak akan pecah. Seperti itu Pak mungkin Pak menambahkan. Oke, jadi berdiferensiasinya Pak Repi ya di awal ada diagnostik awalnya, asesmen awal, di mana kita harus memilah-milah siswa ini pada porsinya mereka masing-masing ya. Mungkin tadi berdasarkan kemampuan mereka. Pertama mungkin kita diagnostik awal kemampuan. Ya misalnya contohnya Bu Neneng udah memberikan soal-soal sederhana berapa ini, kemudian ketika mereka bisa jawab, ada yang bisa menjawab semua, ada yang hanya sebagian, ada yang nggak bisa sama sekali. Nah ini kita bisa pilih itu. Nanti diagnostik awal kita punya data awal. Atau mungkin style of learning ya, gaya belajar juga bisa ya Pak Repi ya. Salah satunya bisa, walaupun katanya berdiferensiasi bukanlah gaya belajar sebetulnya. Hanya gaya belajar ini untuk kita membantu kita gitu dalam kita membelajarkan, misalnya apakah menjadi kinestetik, auditory atau visual misalnya di sini. Nah setelah ada itu berarti nanti Bu Neneng, oh anak ini memang kalau dikasih ini pasti bisa ini karena memang sudah sesuai dengan minat mereka, keinginan mereka, dan gaya belajar mereka, kemampuan mereka seperti apa. Karena segimanapun kalau dalam pembentukan kelompok nanti, ya punten Bu Neneng, tadi menentukan kelompoknya seperti apa Bu Neneng ini? Apunten. Milih sendiri atau udah ditentukan oleh Bu Neneng? Untuk yang sekarang saya anak-anak menentukan sendiri Pak. Cuma teksnya saya insya Allah saya sedikit banyak mulai hafal anak-anak. Jadi saya bikin teksnya itu 3 level dari yang sulit, yang sedang, sama yang mudah. Jadi ketika di dalamnya saya temui anak-anak yang biasanya anak-anak yang di belakang yang pasif itu ya, yang inilah yang level bawah kan saya berikan teks yang sederhana. Jadi saya sudah membuat teksnya, mencari teksnya sedemikian, bukan membuat, saya mencari. Iya, menyiapkan teksnya itu. Membuat mencari namanya judulnya. Kalau membuat saya membuat sendiri. Betul. Bu Neneng berarti udah berdiferensiasi nih. Udah tahu bahwa ada level high-nya, middle sama low-nya udah kelihatan ya. Kadang-kadang guru itu kan dengan mata batinnya udah tahu sebetulnya. Tanpa diseleksi pun sebenarnya udah tahu kemampuannya masing-masing siswa binaan siswa kita masing-masing ya sebetulnya udah ngerti gitu lah. Cuman kan untuk data kita sendiri administrasi itu kalau bisa ada gitu catatannya gitu, bukan hanya memilah-milah dengan kita ini tapi didata gitu secara tertulis atau diketik. Wah anak ini udah di absen, anak yang tinggi ini, sedang ini, rendah ini, atau gaya belajarnya ini. Jadi ketika kita menentukan kelompoknya juga udah bisa, dan tadi betul Bu Neneng udah tahu tadi meraba-raba, oh anak yang tinggi dikasih teks ya agak lumayan, yang sedang, yang rendah yang kira-kira dia bisa kejangkau. Nah ini tugas guru sebetulnya lumayan, jadi guru tuh sebenarnya kalau dilihat ini tuh berat juga gitu, memisah-misahkan kayak mengkonon tuh. Jadi itu mengkonon jadinya, mengkenen ya. Jadi memang seperti itulah gitu, dan seninya fluktuasi siapa suruh jadi guru gitu. Nah guru ini luar biasa gitu. Nah ini we have to proud ya to be a teacher ya. Kita harus bangga ini menjadi guru. Kalau udah terjun ke guru nggak ada lagi ngeluh-ngeluh sebetulnya. Ya inilah tugas kita ya, dan insya Allah janji Allah itu adalah kita dapat surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Ini hadiah yang luar biasa buat kita semua sebagai guru-guru di sini, luar biasa ya. Amin. Itu sebenarnya goals kita hidup itu apa sih sebetulnya? Pengen surga kan? Amin. Nah, itu aja, mudah-mudahan ini jalannya kita udah punya. Tinggal kita bagaimana mengolahnya sehingga jalan ini menjadi barokah bagi kita semua. Amin. Amin. Asik Pak Kartino doanya. Sehubungan
waktunya sudah Oh pukul gitu ya Pak. 22. Aduh. Enggak, sebelum ke kata pamungkas atau closing statement dari Pak Kartino, saya minta kepada salah satu peserta memberikan refleksi. Mangga mungkin Pak Dodi atau Pak Revi atau Bu Neneng sendiri memberikan refleksi kegiatan webinar kita kali ini. Mangga, dipersilakan. Mangga silakan. Yang mau Vokalnya memberikan nih refleksi. Bu Neneng, Pak Revi, atau Ya, yang tahu Pak Dodi yang jauh, Pak interlokalnya Dodi. Pak Dodi mungkin dari sana ya, jauh. Nah, terserah deh. Mangga diminta refleksinya Pak Dodi. Refleksi sebelum ke closing statement dari Pak Kartino. Refleksi ya. Terima kasih dan didaulat ya jadi refleksi. Apa ya refleksinya? Terima kasih Pak Kartino sudah mengingatkan lagi kita ke GBA ya, genre based approach. Ini udah lama dulu ya di KBK kita pertama kali kenal dulu. Dan ini sempat hilang di KTSP kemarin karena adanya discovery lah, ada apa kan. Sekarang di kurikulum Merdeka ini kembali dihidupkan lagi, kembali di kita genre based approach ini salah satu-satunya yang menjadi ada dibuat di capaian pembelajaran itu ya, harus membuat GPA ini. Terima kasih banyak Pak Kartino ilmu yang sudah diberikan kepada kami, juga kepada teman-teman tadi yang sudah memberikan refleksi-refleksinya tentang GPA ini. Semoga apa yang telah diberikan tadi bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Dodi atas sebuah refleksinya. Selanjutnya Pak Kartino untuk closing statement-nya. Enggak, Pak Kartino. Harus ada nih ya. Ya, harus ada. Oke, thank you nih Pak Angga. Aduh, terima kasih Pak Dodi. Iya memang ini kalau ingat yang tadi genre base ini, jadi ingat zaman dahulu kala ya. Makanya tadi di awal sebenarnya bukan nggak asing lagi bagi kita guru bahasa Inggris terutama, dan diaktifkan kembali ini di kurikulum Merdeka. Memang tahapan-tahapannya memang runtun gitu dan membuat anak-anak jadi satu teks yang kita akan ajar itu terprogram dan hasilnya ada gitu, produknya di akhir itu runtun lah, itu runut gitu. Apa ya? Tadi berapa kalimat ini Pak ya? yang harus ini ya. Apapun nanti menurut saya ini ya statement saya terakhir. Mudah-mudahan tadi hanya sekedar sharing dari saya sedikit tentang genre based approach ini ya. Atau tadi di ininya disingkatnya apa tadi? GBA. Nah, GBA ini mudah-mudahan bisa kita terapkan, kembangkan kembali, dan kita kolaborasikan, kita mix dengan keterampilan-keterampilan yang kita miliki. Karena saya percaya, yakin Ibu Bapak itu punya senjata pamungkas yang luar biasa, yang bisa membuat anak-anak kita bahagia dan membuat pembelajaran kita menyenangkan. Dan mungkin nggak kalah pentingnya adalah sebagai guru bahasa Inggris, jangan bosan-bosan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita dan buat mereka nyaman dengan pembelajaran kita. Ya, apapun nanti jangan terpengaruh dengan ada bahasa, nanti kurikulum ini akan berubah kembali jika pemerintahan nanti berubahnya sistem pemerintahan, menterinya ganti, presidennya ganti, nanti jangan peduli ke sana. Sebagai seorang guru, kita tetap konsisten memberikan sesuatu yang terbaik buat siswa kita, dan dari pengalaman yang ada bahwa kurikulum apapun tetap kita bukan minumnya teh botol sosro ya, tapi kita tetap menjalankan tugas kita untuk terus memberikan sesuatu yang berharga buat anak didik kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Angga dan teman-teman. Terima kasih Pak Kartino atas closing statement-nya. Saya selaku moderator mengingatkan kembali Bapak Ibu, mangga tadi Bu Neneng sudah men-share absensi ya Bu Neneng di kolom chat, mangga diisi kolom chat tersebut.
sebelum mengakhirinya, sebelum acara ini berakhir, terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas kehadirannya. Dan alhamdulillah sesi webinar atau sesi diskusi kali ini berakhir. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah-salah kata. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Nur selaku host kita. Mangga Bu Nur. Baik, terima kasih Pak Angga yang sudah memandu jalannya kegiatan webinar malam ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kegiatan webinar ya sudah kita lalui dengan insya Allah dengan lancar dan insya Allah dengan sangat bermanfaat. Yuk kita berikan aplaus baik buat Pak Kartino, kemudian juga buat Pak Angga dan buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Ya, mangga Bapak Ibu bisa memberikan reaksinya dalam bentuk mungkin emoji tepuk tangan atau barangkali lope-lope, terserah saya Bapak Ibu ya. Oke. Karena saya lihat juga di sini ternyata banyak juga nih yang hadir rekan-rekan seperjuangan ya seperti Pak. Ini ada Pak Revi, Ketua MGMP Bahasa Indonesia. Kemudian juga tadi saya lihat juga ada Bu Iis Aisyah ya. Beliau adalah salah satu mohon maaf kalau dikatakan misalnya sesepuh ya, betul ya, sesepuh di mata pelajaran bahasa Indonesia yang sangat sangat menginspirasi kami juga gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada Pak Dodi ya, jauh dari Riau, selain memang teman-teman yang dari Cirebon, ini juga ada adik-adik kita dari UGJ, mahasiswa ini ya PPG Prajab. Alhamdulillah sudah banyak bergabung juga dengan kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya atas kehadirannya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita, mohon izin ya sedikit lagi aja. Saya mau share video. Nah, ini video kegiatan MGMP kemarin di hari Selasa. Suaranya nggak muncul, Bu Nur. Baik, ya tadi sekelumit kegiatan di hari Selasa kita kemarin yang membahas tentang metodologi pembelajaran, di mana kita juga mempraktikkan beberapa mode pembelajaran, ada think pair share, kemudian ada jigsaw, kemudian ada juga to stray, ceramah juga. Nah, malam ini tadi kita sudah mendapatkan tambahan ilmu dari Pak pengawas kita terkait dengan genre based approach. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa juga menambah keceriaan pembelajaran di kelas kita. Baik Bapak Ibu, tadi ya Bu Neneng sudah membagikan link presensi. Nah, supaya ada dokumentasi, Bu Neneng barangkali bisa dipandu ya untuk ambil foto bersama dulu ya Bu ya. Mangga minta bantuannya. Terima kasih Bu Neng. Ya Bapak Ibu, mangga silakan dibuka dulu kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Mangga sudah siap? Siap Bu. 2 halaman 2 kali ya. Nah, 1, 2, 3. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar. 1 kali lagi. Mohon dulu sebentar. 1 kali lagi untuk yang halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ya. Sudah Bu Nur? Ya, baik. Terima kasih Bu Neneng. Ya, Bapak Ibu diingatkan kembali bahwa sertifikat akan kami berikan insya Allah paling lambat 2 minggu dari sekarang, ya, setelah kegiatan yang ketiga kita lalui atau kita laksanakan. Insya Allah di tanggal 24 kita akan membahas tentang asesmennya. Nah, kita akan fokuskan untuk formatif asesmennya. Jadi lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi ada metodologi pembelajaran, kemudian juga bagaimana nanti mengasesnya.
Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama teman-teman yang bertugas, ya semua pengurus MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Cirebon, menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga baik kepada Bapak Pembina MGMP Bahasa Inggris, kemudian kepada narasumber Bapak Kartino MPD, pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon, juga kepada teman-teman yang sudah hadir di forum ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf sudah kalau berbuat. Mudah-mudahan ya semangat belajar kita tetap ya bisa kita nyalakan untuk bisa menginspirasi anak-anak kita ya, karena teaching is inspiring ya pada dasarnya. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Bapak Ya. Ibu, terima kasih Ya, Pak Mangga. Kartino. Terima kasih Pak Terima Dodi. kasih semuanya Terima Pak kasih Pak Pak Kartino. Angga, Terima kasih Pak banyak Revi, Pak. Ya. Bu Nur, terima Ya, kasih. Pak Dodi, Mohon maaf Pak lahir Angga, batin. ya teman-teman semua. Terima kasih Pak Ya, Kartino, Bu Nur, Bu Neneng, ya, makasih dadah. banyak. Sama. Saya izin keluar juga. Ya, terima kasih. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Kartino. Oi.